kalau ideologi komunis itu musuhnya agama. Jadi komunisme itu memusuhi agama. Agama dianggap sebagai ancaman. Kalau ideologi kapitalisme atau liberalisme, agama itu nggak penting, agama diabaikan. Maka di negara-negara liberal, kapitalis, agama terabaikan. Orang nggak penting beragama itu. Tapi sebaliknya ada ideologi agama. Ideologi agama ini berbahaya juga. Mengapa ideologi agama itu berbahaya? Karena ia menjadikan agama sebagai alat. Makanya menurut saya dosa besar adalah orang yang menjadikan agama sebagai ideologi. Mengapa jadi dosa besar? Karena dia sedang memperalat agama. Misalnya ideologi Kristen misalnya. Maka orang akan membunuh orang lain atas nama Yesus. Kita bernegara dengan ideologi Islam misalnya. Orang akan menghalalkan darah orang lain atas nama Allah. Dia bisa membunuh orang lain alasannya melawan negara atas nama Tuhan, atas nama agama. Maka menurut saya salah satu dosa yang paling besar adalah menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Itulah mengapa Islam tidak boleh menjadi ideologi. Jadi kalau hari ini ada kelompok-kelompok yang mengusung ideologi Islam misalnya, apapun nama kelompok itu, entah MII, entah Khilafatul Muslimin, ISIS, ya, Al-Qaeda, dan kelompok-kelompok teror yang lain, ketika mereka menjadikan agama sebagai ideologi, menjadikan Islam sebagai ideologi, itu sama saja dia sedang memperalat agama. Dia sedang memperalat Islam. Bahkan dia memperalat Tuhan. Karena dia ngebom, dia menghalalkan darah orang lain atas nama Tuhan, atas nama Allah. Ini kan dosa besarnya di situ. Lagi pula memang Islam tidak boleh menjadi ideologi. Islam kalau menjadi ideologi, ide itu kan gagasan manusia. Berarti merendahkan Islam itu sendiri, menyamakan Islam sebagai gagasan manusia. Makanya mengapa Al-Quran tidak boleh menjadi konstitusi? Orang NII, orang Khilafatul Muslimin, orang HTI, Hizbut Tahrir, ya, kelompok-kelompok radikal itu ingin menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi. Sebetulnya dia sedang menghina Al-Quran. Bisa kita sebut dalam tanda kutip penodaan agama, penistaan. Karena mengapa? Yang namanya konstitusi bisa diamandemen. Jadi kalau Al-Quran dijadikan konstitusi, sama saja dia menuding Al-Quran bisa diamandemen. Berani nggak mengamandemen Al-Quran? Alangkah kualatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang merujuk kepada ajaran Islam itu sendiri. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bikin negara. Negara pertama waktu itu. Negara demokrasi pertama dalam sejarah umat manusia itu adalah negara Madinah. Nabi membuat negara bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan. Nabi bersepakat dengan umat Yahudi, umat Kristen, umat Islam, dan umat yang lainnya, dengan berbagai macam suku yang ada di Madinah. Maka negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan. Nah, dasar negara Nabi bukan Al-Quran, tapi dasar negara Nabi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah, ini kan jawaban. Dari mana sih kelompok-kelompok radikal itu ingin menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi dasar negara? Wong manusia yang paling mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, tapi beliau membuat konstitusi yang disepakati, namanya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah, inilah yang dicontoh oleh pendiri negara kita, di mana pendiri negara kita bikin negara-negara kesepakatan, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusinya Pancasila sebagai ideologi negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi kita. Itu sudah nyontoh Nabi sebetulnya. Dan betul kalau kata Pak Ferry tadi, mengapa di Indonesia ini isu keagamaan paling gampang dimanipulasi untuk melawan negara, untuk anti Pancasila, untuk anti Undang-Undang Dasar 1945? Karena Indonesia negara religius. Kalau di Australia, agama nggak penting. Yang penting itu adalah kaum miskin kota, para buruh. Maka isu yang paling sensitif di Australia, buruh. Eropa, buruh. Amerika Serikat, buruh. Paling tentang kulit putih, kulit hitam yang paling sensitif. Tapi Indonesia karena negara beragama, negara religius,
Maka isu yang paling sensitif bukan isu buruh. Makanya kadang-kadang mohon maaf dalam tanda kutip demo buruh agak diabaikan masyarakat. Tapi kalau demo 212 rame yang ikut. Karena isunya bukan buruh, isunya agama. Karena Indonesia ini ditetapkan sebagai negara paling religius ranking 1 sedunia internasional. Keren enggak? Keren kan? Indonesia ini lebih religius dari Arab Saudi loh kalau mau tahu. Masjidnya saja 800.000 di Indonesia ini. Arab Saudi cuma 98.000. Indonesia banyak orang tadarus di Arab Saudi, mana ada tadarus di masjid. Apalagi yang pakai loudspeaker itu. Indonesia paling religius. Ada maulid, ada nuzulul Quran, ada Isra Mi'raj. Orang hitanan ceramah, orang akikah ceramah, orang nikah ceramah. Di Arab nggak ada. Paling banter khutbah nikah sebetulnya. Indonesia negara yang paling religius sedunia internasional. Ranking 1. Cuma Indonesia punya masalah. Dari aspek intelijensi, Indonesia ranking 129 dari semua negara yang ada. Makanya orang Indonesia ini walaupun religius masih bisa disogok pakai amplop kalau milih caleg. Iya nggak kira-kira? Karena intelijensi kita masih kurang. Mengapa Pak Suparno kalah? Karena nggak nyebar amplop. Pak Suparno terlalu percaya sama konstituen. Kan selama ini sudah dibina, dikondisikan, dikunjungi, dikasih nasi kotak putih Minang. Pak Suparno percaya ini, bakal milih saya nih. Ternyata masih kalah sama angpau serangan pajak. Orang sekarang itu, ibu-ibu itu dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong, masih cemberut. Ditanya suaminya, ngapa lo cemberut? Ya kurang lah kata dia. Dikasih 100.000 sehari masih kurang monyong. Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun sumringah. Langsung nyoblos. Ini fakta. Inilah Indonesia Raya tercinta. Yang menunjukkan aspek intelijensi kita masih kurang sebetulnya. Jadi balik lagi, Indonesia memang keberagamaannya sangat religius. Maka yang paling potensial kalau ingin merusak Indonesia pakai bahasa agama. Makanya hati-hati dengan orang yang menyampaikan agama yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa, apalagi agama diarahkan untuk melawan pemerintah yang sah. Apalagi agama diarahkan buat melawan negara. Hati-hati loh. Karena itu adalah strategi untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Makanya saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan ada 3 jenis Wahabi. Paham Wahabi ini adalah paham yang sudah dilarang bahkan di Arab. Ratusan ulama-ulama Wahabi ditangkap di Arab, bahkan diantaranya dieksekusi bahkan. Karena mengapa? Melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Ada 3 jenis Wahabi. Yang pertama, Salafi Wahabi Hijazi. Apa itu? Orang Salafi, orang Wahabi yang sifatnya puritanisme. Dia suka menyalah-nyalahkan amaliyah masyarakat sekitar. Tahlilan dituduhnya bid'ah, yasinan bid'ah, ziarah kubur dia haramkan, zikir habis sholat dia bid'ah-bid'ahkan. Itulah mengapa kemarin Ustadz Syafiq Reza Basalamah sampai diusir dari Surabaya. Jangan lihat pengusirannya, tapi lihat cara beragamanya. Salafi Wahabi itu sedikit, minoritas nggak banyak, tapi ngelunjak. Mengapa saya katakan ngelunjak? Mereka cuman sedikit, tapi mereka berani membid'ah-bid'ahkan amaliyah mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Dikit-dikit ngomong apa? Kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Ujung-ujungnya mereka memvonis zikir habis sholat dijaharkan masuk neraka, tahlilan masuk neraka, yasinan masuk neraka. Bayangkan. Ini buat anak-anak muda, buat teman-teman sekalian. Jadi jangan lihat kemarin ketika Banser menolaknya, jangan. Tapi lihat secara makro. Ini ancaman ketika orang minoritas saja berani menyalah-nyalahkan yang mayoritas, apalagi kalau mereka banyak. Betul nggak kira-kira? Jadi hati-hati, namanya Salafi Wahabi Hijazi. Saya ambil contoh konkret. Zikir habis sholat itu amalan Nabi. Itu hadisnya sahih. Nabi dan para sahabat biasa menjaharkan zikir habis sholat. Anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifuna suminal maktubah kana ana ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dikerjakan sejak zaman Nabi. Hadis sahih. Sahih Bukhari 841, Sahih Muslim 583, Sahih muttafaqun alaih. Tapi oleh Wahabi dibid'ah-bid'ahkan. Mereka tahunya itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini tingkatan yang pertama. Yang pertama juga begitu. Tingkatan yang berikutnya, yang kedua, tangga kedua lebih tinggi lagi. Salafi Wahabi takfir. Mereka tidak lagi membid'ahkan, tapi mengkafir-kafirkan. Yang beda golongan sama dia kafir.
Yang pertama kali dia sakiti umat beragama lain. Agama apapun dia hina agamanya, dia hina Tuhannya. Maka kan sering kita mendengar orang ceramah menjelek-jelekkan agama lain kan? Sering nggak pernah dengar begitu? Nah kita umat Islam jangan ikut-ikutan, karena di Quran sudah dilarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nggak boleh menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Nggak boleh menghina cara beribadah agama lain. Jadi kalau ada orang Islam menjelek-jelekkan, menghina-hina Tuhan beragama lain atau cara beribadah agama lain, sebetulnya dia tidak layak mengaku Islam, karena Islam tidak mengajarkan begitu. Nah setelah mereka suka mengkafir-kafirkan, menjelek-jelekkan agama lain, nyerang ke dalam, sesama Islam dia kafirkan, NU kafir, Muhammadiyah dia kafirkan, karena beda paham sama dia. Contoh konkretnya apa? NII itu kan suka mengkafir-kafirkan orang. Khilafatul Muslimin, keren Lampung itu, pusatnya di Lampung loh Khilafatul Muslimin itu. Khalifahnya di Teluk Sono, yang diangkut oleh Polda Metro Jaya kemarin kan, diponis 10 tahun penjara. Khilafatul Muslimin itu selain mereka kafir semua itu, termasuk ISIS ya, kelompok-kelompok lain, NII gitu. Mereka menganggap selain kelompok mereka kafir, walaupun sesama Islam mereka kafirkan, walaupun sama-sama sholat dia kafirkan. Nah baru yang paling berbahaya itu setelah Salafi Wahabi takfiri, dia naik kelas ke tingkat yang paling tinggi, Salafi jihadi. Apa itu Salafi jihadi? Mereka akan kumpulkan kekuatan, mereka lakukan latihan militer, lalu mereka berjihad. Ngomongnya jihad lawan Amerika, dia tidak jihad lawan Amerika, dia ngebom di negaranya sendiri, bikin kekacauan di negaranya sendiri. Bukti yang paling konkret apa? Arab Spring atau Ratul Arabiyah tahun 2010 ada gerakan serentak namanya Arab Spring atau Ratul Arabiyah. Mereka memberi judul kebangkitan Islam di Arab, tapi kacau balau. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Kemudian Husni Mubarak Mesir jatuh. Kemudian apalagi Suriah perang saudara, Irak perang saudara. Kacau, 21 negara Arab. Atas nama apa? Atas nama agama. Ketika orang berteriak takbir Allahu Akbar atas nama agama, lalu kemudian dia berteriak jihad, dia tidak sedang berjihad, tapi dia sebetulnya sedang berbuat kerusakan. Coba lihat kemarin gerakan 212, ala innahum humul mufsidina walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka sebenarnya bukan berbuat kebaikan, mereka sedang berbuat kerusakan, walaupun mereka tidak menyadarinya. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-12, 212. Sudah kode dari Al-Quran. Ada orang yang mengatasnamakan agama untuk jihad, Allahu Akbar katanya, dia takbir atas nama agama, tapi melawan negara, melawan pemerintah yang sah, hendak mendelegitimasi pemerintah yang sah. Hati-hati, agama paling mudah dimanipulasi, apalagi udah dijudul-judul jihad dan lain sebagainya. Yang demo teriak Allahu Akbar, polisinya jawab sami Allahu liman hamidah. Sampai sedemikian rupa ini senang kita lawan siapa sih sebetulnya? Ini harus kita nalar. Baik,